Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita. Kali ini kita akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 24. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang pajak penghasilan pasal 24, terlebih dahulu kita pahami tentang dasar hukum ya. Dasar hukum atau landasan hukum dari ketentuan pajak penghasilan pasal 24. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Nah, nanti ada di pasal 24. Kemudian yang kedua yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164 KMK 03 Tahun 2002 tentang kredit pajak luar negeri. Nah, selanjutnya kita pahami tentang konsep dasar dari pajak penghasilan pasal 24, yaitu bahwa pada dasarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dalam negeri itu adalah pajak atas seluruh penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia. Nah, padahal kita ketahui bahwa penghasilan yang berasal dari luar Indonesia atau penghasilan yang berasal dari luar negeri itu juga dikenakan pajak. Nah, artinya nanti kan ada yang namanya pajak berganda. Nah, ya. Jadi untuk menghindari pajak berganda, maka diaturlah tentang pajak penghasilan pasal 24 ini. Nah, sehingga kita pahami bahwa pajak penghasilan pasal 24 ini adalah pajak yang dibayarkan di luar negeri yang dikreditkan dengan pajak yang terutang di Indonesia. Namun besarnya pajak luar negeri yang dapat dikreditkan tersebut ada ketentuannya. Nah, sebelum lebih lanjut bagaimana ketentuan tentang pajak yang dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan dengan pajak yang terutang di Indonesia, maka kita pahami terlebih dahulu tentang apa pengertian atau apa definisi dari pajak penghasilan pasal 24. Jadi pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dibayar di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima wajib pajak dalam negeri yang boleh dikreditkan dengan pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama sebesar pajak yang dibayarkan di luar negeri tersebut, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan KMK nomor 164 KMK 03 tahun 2002. Nah, untuk itu perlu dicari batas maksimum kredit pajak luar negeri. Nah, sebelum lebih lanjut kita bahas tentang batas maksimumnya atau batas maksimum dari kredit pajak luar negeri yang nantinya bisa dikreditkan dengan pajak yang terutang di Indonesia, kita pahami dulu tentang subjek dan objek pajak penghasilan pasal 24. Di sini ada 2 poin, subjek dan objek dari pajak penghasilan pasal 24. Untuk subjeknya atau siapa yang berkewajiban ya atau siapa yang berpotensi untuk membayar pajak penghasilan pasal 24 itu adalah wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak penghasilan atas seluruh penghasilan yang diperoleh baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sedangkan untuk objeknya, ya, objek apa yang dikenakan dengan pajak penghasilan pasal 24 yaitu penghasilan ya yang berasal dari luar negeri. Ya. Jadi untuk pajak penghasilan
pasal 24 ini otomatis terkait dengan penghasilan yang berasal dari luar negeri. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa berdasarkan pasal 24 ayat 3 dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atau UU Pajak Penghasilan, dijelaskan bahwa dalam menghitung batas jumlah pajak yang dibayar di luar negeri yang boleh dikreditkan, maka perlu diperhatikan beberapa ketentuan tentang negara sumber penghasilan tersebut. Nah, artinya bahwa nanti kan ada penghasilan dari luar negeri itu bisa digabungkan dengan penghasilan yang ada di Indonesia, tergantung dari penghasilannya apa saja, kemudian negara sumbernya dari mana. Ini ada beberapa ketentuan tentang negara sumber penghasilan itu yang mana yang menjadi penghasilan yang nantinya bisa digabungkan dengan penghasilan yang diperoleh di dalam negeri. Nah, yang pertama yaitu penghasilan dari saham atau sekuritas atau keuntungan dari pengalihan saham atau sekuritas lain. Nah, di sini yang menjadi negara sumber penghasilan luar negeri adalah negara tempat perusahaan atau badan yang menerbitkan saham tersebut atau yang menerbitkan sekuritas tersebut. Kemudian yang kedua itu penghasilan yang berupa bunga, royalti, sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak, maka negara sumber penghasilan tersebut adalah negara tempat pihak yang membayarkan atau dibebani bunga royalti sewa tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tidak bergerak. Nah, di sini negara sumber penghasilan dari luar negeri adalah negara tempat harta tersebut terletak. Kemudian yang keempat, penghasilan berupa imbalan terkait dengan imbalan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, maka negara sumber penghasilan dari luar negeri adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut. Kemudian yang kelima yaitu penghasilan yang diperoleh BUT atau bentuk usaha tetap adalah negara tempat BUT tersebut menjalankan usaha atau kegiatan. Dan yang keenam yaitu penghasilan dari pengalian hak penambangan atau tanda pemberian modal kepada perusahaan penambangan. Maka yang dikatakan sebagai negara sumber penghasilan adalah negara lokasi penambangan. Yang ketujuh adalah keuntungan karena pengalian harta tetap. Maka negara sumber penghasilannya adalah negara tempat harta tetap tersebut berada. Yang kedelapan yaitu keuntungan karena pengalian harta yang menjadi bagian dari suatu BUT, yaitu negara sumber penghasilannya adalah tempat BUT tersebut berada. Selanjutnya kita pahami terkait dengan prosedur permohonan kredit pajak luar negeri. Nah, artinya nanti penghasilan yang berasal dari luar negeri itu pajaknya bisa dikreditkan dengan pajak yang terutang di Indonesia. Sebelumnya ada beberapa prosedur yang harus kita lalui ya, supaya nanti pajak yang dibayar di luar negeri itu dapat dijadikan sebagai kredit pajak atau dapat dijadikan sebagai pengurang atas beban pajak yang ada di Indonesia. Nah,
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan wajib pajak, di mana di sini wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari luar negeri itu harus menyampaikan permohonan kepada Dirjen Pajak ya ketika penyerahan SPT PPh. Jadi SPT PPh dari wajib pajak dalam negeri tersebut pada saat menyampaikan atau pada saat disampaikan ke Ditjen Pajak, di sini harus menyampaikan permohonan bahwa nanti pajak yang dibayar di luar negeri itu bisa dikreditkan dengan pajak yang terutang di Indonesia ya. Sekalian dengan menyampaikan SPT-nya, permohonannya juga. Nah, antara SPT PPh, permohonan untuk kredit pajak itu dengan melampirkan beberapa berkas, yaitu yang pertama laporan keuangan dari penghasilan luar negeri ya. Jadi kalau ada perusahaan punya penghasilan dari luar negeri, tentunya di perusahaan di luar negeri itu kan punya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan dari penghasilan di luar negeri itu harus kita sampaikan ke Ditjen Pajak di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu fotokopi SPT ya, pajak yang disampaikan di luar negeri ya. Jadi di luar negeri pun karena sudah membayar pasti juga sudah menyampaikan SPT yang disampaikan di luar negeri itu, fotokopiannya dilampirkan juga di sini atau dilaporkan ke Ditjen Pajak. Kemudian yang ketiga yaitu dokumen bukti pembayaran pajak di luar negeri. Nah, pajak yang sudah dibayar di luar negeri tentunya ada buktinya ya. Nah, itu bukti pembayarannya bisa disampaikan ke pajak, ke kantor pajak. Selanjutnya yang keenam yaitu ketentuan penggabungan penghasilan dari luar negeri. Nah, karena pajak yang dibayar di luar negeri itu dapat dikreditkan atau dapat dijadikan sebagai pengurang atas beban pajak yang ada di dalam negeri, maka di sini penghasilan dari luar negeri pun harus digabungkan dengan penghasilan yang ada di dalam negeri. Namun untuk penggabungan penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan yang ada di dalam negeri itu ada ketentuannya. Nah, ketentuannya bagaimana? Di sini ada beberapa ketentuannya, yaitu yang pertama penghasilan dari usaha. Nah, penghasilan dari usaha ini contohnya misalkan laba usaha. Nah, laba usaha ini apabila akan digabungkan maka di sini menganut prinsip accrual basis, artinya diakui saat diperolehnya ya. Kemudian penghasilan lainnya ya, penghasilan selain dari laba usaha, yaitu contohnya adalah bunga, dividen. Nah, dividen dari perusahaan go public, kemudian ada royalti, ada penghasilan sewa. Maka di sini penggabungannya berdasarkan dengan ketentuan cash basis atau diakuinya itu pada saat diterima secara cash. Kemudian yang ketiga yaitu penghasilan berupa dividen dari perusahaan yang tidak go public, itu kepemilikannya lebih dari 50% sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, diakui saat diperolehnya dan menunggu KMK atau keputusan Menteri Keuangan. Jadi kalau misalkan dapat penghasilan dari luar negeri berupa dividen, kemudian dari perusahaannya itu tidak go public, apabila kepemilikannya lebih dari 50% maka harus menunggu bagaimana nanti keputusan Menteri Keuangan kapan harus atau kapan bisa digabungkan dengan penghasilan di Indonesia. Penggabungan dilakukan dalam tahun pajak. Nah, ini ketentuan yang keempat yaitu penggabungan penghasilan di luar negeri dengan penghasilan di dalam negeri itu dilakukan dalam tahun pajak
diperolehnya atau diterimanya penghasilan tersebut. Nah, berikut adalah contoh penggabungan transaksi penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan yang ada di dalam negeri. PT Harbour menerima dan memperoleh beberapa penghasilan neto dari sumber di luar negeri dalam tahun pajak 2020 sebagai berikut. 1. Di Thailand, ya, jadi memperoleh penghasilan dari luar negerinya itu di Thailand. Penghasilan dari hasil usaha dalam tahun pajak 2020 sebesar 900 juta. Kemudian di Singapura berupa penghasilan dividen atas kepemilikan saham pada X Limited, ya, sebesar 1 miliar rupiah yang berasal dari keuntungan saham tahun 2018 yang ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham tahun 2019 dan baru dibayarkan tahun 2020. Yang ketiga, di Hong Kong, dividen atas penyertaan saham sebesar 75% di Y Corporation sebesar 2 miliar rupiah yang berasal dari keuntungan saham tahun 2019, namun berdasarkan KMK baru diperoleh tahun 2020. Kemudian nomor 4 yaitu penghasilan berupa bunga pada kuartal keempat tahun 2020 sebesar 300 juta dari Kuala Lumpur Bank di Malaysia yang baru akan diterima bulan Juli 2021. Pertanyaannya, penghasilan mana sajakah yang dapat digabungkan dengan penghasilan yang ada di Indonesia untuk tahun fiskal 2020? Nah, jadi di sini ada 4 penghasilan dari penghasilan di luar negeri. Nah, mana saja yang bisa digabungkan untuk tahun pajak di 2020? Nah, kita bahas untuk jawabannya, yaitu penghasilan dari sumber luar negeri yang dapat digabungkan di tahun fiskal 2020 meliputi yang pertama yaitu penghasilan dari hasil usaha di Thailand. Nah, ini bisa digabungkan karena tadi memperoleh hasil usaha tahun 2020. Kemudian yang kedua, dividen atas pemilikan saham di Singapura. Nah, ini juga bisa digabungkan ya di tahun 2020 karena tadi dikatakan bahwa baru dibayar di tahun 2020. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa untuk dividen itu diakui pada saat dibayarkan ya, atau cash basis tadi ya, cash basis atau istilahnya diterima. Kemudian yang ketiga, itu adalah dividen atas penyertaan saham di Hong Kong. Nah, di sini juga dapat digabungkan untuk tahun fiskal atau tahun pajak di tahun 2020 karena di sini adalah penyertaannya di atas 50%. Tadi dikatakan bahwa dividennya itu harus menunggu keputusan Menteri Keuangan dan di sini berdasarkan keputusan Menteri Keuangan itu diperoleh di tahun 2020, maka di sini dapat digabungkan untuk tahun fiskal 2020. Nah, kemudian di sini untuk penghasilan bunga di Malaysia itu tidak bisa digabungkan dalam tahun fiskal atau tahun pajak 2020. Nah, karena tadi ketentuannya bahwa itu akan diterima di bulan Juli 2021, maka tidak bisa digabungkan untuk tahun fiskal 2020. Jadi yang bisa digabungkan penghasilan untuk tahun pajak 2020 itu tadi ada 3, yaitu penghasilan dari usaha di Thailand, dividen atas pemilikan saham di Singapura, dan pemilikan saham atas penyertaan saham di Hong Kong.
Kemudian yang ketujuh yaitu batas maksimum kredit pajak luar negeri. Ya, tadi dikatakan bahwa pajak yang dibayar di luar negeri itu bisa dikreditkan dengan beban pajak yang terutang di Indonesia, tetapi dengan catatan tidak boleh melebihi batas maksimum kredit pajak luar negeri. Nah, batas maksimum kredit pajak luar negeri itu berapa? Nah, di sini diambil dari nilai yang terendah dari ketiga unsur berikut. Nah, yang pertama itu adalah jumlah pajak yang dibayar di luar negeri. Yang kedua adalah kredit pajak luar negeri. Nah, kredit pajak luar negeri ini adalah rumusnya yaitu penghasilan neto luar negeri dibagi dengan penghasilan kena pajak seluruhnya dikalikan dengan pajak penghasilan yang terutang. Kemudian yang ketiga yaitu jumlah pajak penghasilan terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak. Dalam hal penghasilan kena pajaknya kurang dari penghasilan luar negeri. Di sini ada beberapa catatan batas maksimum kredit pajak luar negeri. Yang pertama, jika pajak penghasilan luar negeri yang diminta untuk dikreditkan itu ternyata dikembalikan, maka jumlah pajak yang terutang menurut undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengembalian tersebut dilakukan. Ya. Jadi misalkan nanti ada pajak penghasilan di luar negeri, kemudian sudah dibayarkan, kemudian sudah dikreditkan, tapi ternyata pajak yang dibayar di luar negeri itu dikembalikan, maka itu harus ditambahkan. Ya. Kemudian yang kedua, jika penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka jumlah maksimum KPLN-nya atau kredit pajak luar negerinya itu dihitung per masing-masing negara atau untuk setiap negara. Yang ketiga, untuk kerugian yang diderita di luar negeri tidak diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Penghasilan dari luar negeri untuk tahun-tahun berikutnya dapat dikompensasikan dengan kerugian tersebut. Yang keempat, dalam hal pajak dibayarkan di luar negeri lebih besar dari kredit pajak yang diperkenankan atau pajak penghasilan pasal 24, maka kelebihan tersebut tidak dapat diminta kembali atau direstitusi atau dikompensasikan sebagai pengurang penghasilan. Yang kedelapan yaitu cara mencari pajak penghasilan pasal 24 yang dapat dikreditkan di dalam negeri. Di sini ada beberapa langkahnya. Yang pertama, mencari penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak rumusnya penghasilan neto dalam negeri ditambah penghasilan neto luar negeri. Di sini ada catatan bahwa yang pertama, jika penghasilan dalam negeri itu rugi, maka diperhitungkan sebagai pengurang dalam menghitung pajak penghasilan kena pajak. Yang kedua, jika penghasilan luar negeri rugi, maka tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak atau diabaikan. Langkah yang kedua, langkah yang pertama tadi kan mencari penghasilan kena pajak, ya. Langkah yang kedua yaitu mencari pajak penghasilan yang terutang dari PKP yang nomor 1 tadi. Yang nomor 3 yaitu mencari pajak yang telah dibayar di luar negeri. Yang keempat, mencari KPLN atau kredit pajak luar negeri. Yang kelima, membandingkan antara poin 3 dan poin 4 atau poin pajak yang telah dibayar di luar negeri dengan KPLN-nya. Kemudian kita pilih nilai yang terendah. Yang keenam itu menjumlahkan poin 5 ya untuk mencari besarnya PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan. Nah, catatan jika penghasilan kena pajak kurang dari penghasilan neto luar negeri, maka nanti perhitungannya atau langkah-langkahnya hanya sampai langkah kedua. Yang ke-9 yaitu contoh kasus menghitung pajak penghasilan pasal 24 yang dapat dikreditkan. PT Harapan Bersama yang berlokasi di Tegal selama tahun 2021 memperoleh penghasilan baik dari usahanya dari dalam negeri ataupun beberapa cabangnya yang berada di luar negeri.
penghasilan neto dari dalam negeri itu 60 miliar. Sedangkan usahanya di luar negeri seperti di Hong Kong memperoleh penghasilan 10 miliar, di Korea memperoleh penghasilan 4 miliar, sedangkan di Cina mengalami kerugian 5 miliar. Pajak yang telah dibayarkan di luar negeri sebesar 30% untuk Hong Kong, 40% untuk Korea, dan 25% untuk Cina. Pertanyaannya, berapa pajak penghasilan pasal 24 yang diperkenankan untuk dikreditkan dengan pajak penghasilan yang harus dibayar di dalam negeri? Langkah yang pertama adalah mencari penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak itu penghasilan neto dalam negeri ditambah dengan penghasilan neto luar negeri. Penghasilan neto dalam negeri 60 miliar, penghasilan neto luar negeri tadi ada 2 negara ya, yaitu Hong Kong 10 miliar, Korea 4 miliar, sehingga dijumlah 14 miliar untuk penghasilan neto luar negeri, sehingga penghasilan kena pajaknya 60 miliar ditambah 14 miliar yaitu 74 miliar. Nah, tadi di Cina kenapa tidak digabungkan? Karena di Cina tadi tidak memperoleh penghasilan. Di Cina mengalami kerugian sehingga hanya ada 2 penghasilan dari luar negerinya, yaitu dari Hong Kong dan dari Korea. Setelah kita ketahui penghasilan yang kena pajak baik dari luar negeri dan dalam negeri digabung, dan langkah yang kedua itu mencari pajak penghasilan yang terutang dari jumlah PKP yang nomor 1 tadi, yaitu sebesar 74 juta itu penghasilan itu kena pajaknya berapa, seperti itu. Nah, ketentuan pajak penghasilan terutangnya itu kita sesuaikan dengan peraturan ya. Peraturan untuk di tahun 2021 itu PPh terutangnya adalah 25% ya dari PKP, sehingga 25% dari 74 miliar yaitu 18 miliar 500 juta. Kemudian langkah 3 yaitu mencari pajak yang telah dibayar di luar negeri. Di Hong Kong 30% dari penghasilan itu di Hong Kong 10 miliar, sehingga 30% dari 10 miliar adalah 3 miliar. Di Korea membayar pajak 40% dari penghasilan neto luar negeri, yaitu 40% dari 4 miliar, yaitu sebesar 1,6 miliar. Langkah keempat yaitu mencari kredit pajak luar negeri. Nah, di sini KPLN atau kredit pajak luar negeri ada rumusnya dan kita hitung per atau setiap negara. Tadi negara yang pertama yaitu Hong Kong. Di Hong Kong yaitu KPLN-nya penghasilan neto luar negeri di Hong Kong dibagi PKP dikalikan PPh yang terutang di Indonesia, yaitu 10 miliar dibagi 74 miliar kalikan 18,5 miliar, yaitu sama dengan 2,5 miliar. Kemudian di Korea, penghasilan neto luar negeri di Korea dibagi PKP kalikan PPh terutang 4 miliar dibagi 74 miliar dikalikan 18,5 miliar sama dengan 1 miliar. Nah, kemudian langkah kelima untuk mencari PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang di Indonesia, itu kita memilih nilai yang terendah antara pajak yang dibayar di luar negeri ya atau poin 3 dengan poin 4 atau KPLN-nya. Mana yang terendah antara poin 3 dan poin 4. Nah, di sini di Hong Kong kita cari per negara dulu. Di Hong Kong tadi membayar pajak di luar negerinya 3 miliar, KPLN-nya di Hong Kong 2,5 miliar, maka nilai yang terendah adalah 2,5 miliar. Di Korea tadi bayar pajaknya adalah 1,6 miliar. Nah, untuk KPLN di Korea itu 1 miliar, maka nilai yang terendah adalah KPLN-nya yaitu 1 miliar. Sehingga jumlah pajak penghasilan pasal 24 yang dapat dikreditkan di dalam negeri adalah antara negara di Hong Kong dan Korea digabung, kemudian dicari nilai yang terendahnya tadi yaitu didapatkan dari poin 5, 2,5 miliar ditambah 1 miliar sehingga 3,5 miliar. Nah,
Terima kasih. Untuk pembahasan di pajak penghasilan pasal 24 telah selesai. Kita sudah bisa menghitung berapa PPh atau berapa pajak penghasilan pasal 24 yang dapat dikreditkan dengan pajak yang terutang di dalam negeri. Jadi PPh 24-nya adalah 3,5 miliar ya tadi. Jadi 3,5 miliar ini nanti bisa dijadikan sebagai pengurang atas pajak penghasilan terutang yang tadi nomor 2, yaitu 18,5 miliar. Nanti tidak utuh semuanya 18,5 miliar itu dibayar, tapi masih bisa dikurangi dengan 3,5 miliar. Sehingga nanti kalau memang kredit pajaknya hanya PPh 24 ini, berarti 18,5 miliar dikurangi dengan 3,5 miliar. Sehingga PPh terutangnya tinggal 15 miliar, seperti itu. Baik, demikian pembahasan terkait dengan pajak penghasilan pasal 24. Silahkan dipelajari lebih lanjut. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.